Menjuah-juah, selamat pagi, ras salom, manbanta krina, perpulungan sikling kami bas Tuhan, khususnya Jemaat GBKP yang ada di wilayah pelayanan GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita memulai seluruh aktivitas pekerjaan kita sepanjang hari ini, kita datang ke hadirat Tuhan melalui doa dan firman-Nya agar kita boleh dituntun sepanjang hari ini dalam melakukan segala aktivitas kita. Dan sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam istirahat kami. Kami bersyukur atas pagi yang baik ini, atas kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan. Dan sebelum kami memulai segala aktivitas pekerjaan pelayanan kami mau datang ke hadapan-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, memimpin kami ke dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong dan mengurapi hamba-Mu, di dalam hamba-Mu boleh memberitakan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita dalam sapaan teduh pada pagi hari ini diambil dari Markus pasal 14 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita telah memasuki minggu-minggu Pasion, mengingatkan kita akan kesengsaraan, akan penderitaan Yesus dalam karya keselamatan bagi manusia. Bukan dengan cara mudah Yesus memberikan keselamatan itu bagi kita, melainkan Dia harus mengalami kesengsaraan, penderitaan yang panjang, dan hal itu dilakukan oleh Yesus dengan rela karena kasih-Nya yang besar kepada kita. Seperti firman-Nya dalam Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi orang Yahudi, murid-murid Yesus bertanya kepadanya, "Guru, di manakah kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Dan Yesus menunjuk suatu kota. Kemudian Yesus menyuruh murid-muridnya pergi ke sana. Dan mereka akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi yang berisi air. Kemudian sampaikanlah kepadanya pesan guru. "Di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku?" Lalu orang itu akan menunjukkan ruangan yang besar. Dan di sana semua perlengkapan sudah tersedia. Di sanalah kamu mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Dan murid-muridnya mendapati seperti apa yang dikatakan oleh Yesus. Ketika sedang makan bersama dengan murid-muridnya, Yesus berkata, "Aku berkata, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Tentu Yesus sangat sedih mengucapkan perkataan itu karena Dia tahu bahwa salah seorang dari murid-muridnya yang sudah bertahun-tahun bersama dengan Dia, yang akan mengkhianati Dia, yang akan menyerahkan Dia kepada orang-orang Farisi dan guru agama Yahudi,
di mana Yesus akan ditangkap dan disalibkan. Dan karena perkataan Yesus itu, ada keributan di antara murid-murid. Dan mereka berkali-kali berkata, bukan aku ya Tuhan. Kemudian yang kedua, Yesus juga di dalam perjamuan malam itu, ketika makan bersama murid-muridnya, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Kalau kita perjamuan kudus sering dikatakan makanlah. Artinya murid-muridnya yang telah menerima roti itu sebagai simbol daripada tubuh Kristus, menerima kematian Yesus menjadi tebusan bagi dosa-dosanya. Jadi karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus di kayu salib bukan hanya berbicara tentang keselamatan roh atau jiwa, tapi keselamatan yang utuh, termasuk tubuh kita, diselamatkan oleh Yesus melalui kematiannya di kayu salib. Walaupun pada waktunya tubuh yang kita kenakan sekarang akan ditanggalkan, tapi keselamatan itu dimulai dari tubuh yang kita kenakan pada hari ini. Jadi tubuh kita pun ikut ditebus, supaya melalui tubuh kita Tuhan dipermuliakan. Karena itu apa yang dapat kita maknai dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Yang pertama, kita bersyukur atas kasih Allah yang besar di dalam Kristus. Kristus rela menyerahkan tubuhnya untuk menyelamatkan kita. Karena itu sama seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma 12 ayat 1, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi karena Kristus pun telah menyerahkan tubuhnya, kita juga dipanggil menyerahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Yang kedua, dan itu sangat penting, apa yang dituliskan oleh Petrus dalam 1 Petrus 4 ayat 1, di mana dia katakan, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Karena itu kita pun harus rela menderita secara badani supaya kita meninggalkan perbuatan dosa. Karena itu biarlah Kristus yang telah menyerahkan tubuhnya untuk penebusan dosa kita, maka kita pun dipanggil untuk memuliakan Tuhan melalui tubuh kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Kristus yang telah menyerahkan tubuhnya untuk keselamatan kami, dan biarlah kami juga boleh menyerahkan tubuh kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini kami angkatkan doa kami bagi para hamba-hamba Tuhan dan juga seluruh jemaat-Mu yang ada di GBK Perunggun Bogor. Tuhan sekiranya memberkati kesehatan mereka, pekerjaan usaha, dan juga pelayanan mereka. Biarlah melalui seluruh serayan-serayan Tuhan yang ada di GBK Perunggun Bogor dan jemaat, terpuji dan termulia nama Tuhan. Demikian juga perpulungan Sukabumi. Tuhan menyertai mereka, sehingga melalui kehidupan mereka, terpuji dan termulialah nama Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan bagi Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bujur, shalom, ras, mejuah-juah, man banta, krina.